Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi hari ini. Nah, pada hari ini kita mau bahas istilah-istilah genetika. Gimana? Udah pada siap ya belajar hari ini? Pastinya lah. Nah, sebelum kita memulai belajar, jangan lupa kalian wajib like dan subscribe dulu ya channelnya, oke? Nah, di sini yang akan kita bahas cuma istilah-istilah aja ya. Jadi bukan materi pewarisan sifatnya atau persilangannya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya istilah-istilah genetika ini kita udah bahas nih di pertemuan sebelumnya, tapi hari ini kita mau mantepin lagi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak genetika itu apa sih? Ya betul ya, jadi genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya, apa itu gen, apa itu kromosom, jumlah kromosom di dalam tubuh orang yang normal itu berapa, itu udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas tuntas lagi nih istilah-istilah yang ada di dalam genetikanya sebelum kita masuk di persilangan-persilangannya, oke? Nah, disimak ya. Nah, di istilah yang pertama ada yang namanya parental, atau ini disimbolkannya dengan huruf P. Nah, parental ini biasanya selalu ada di awal soal. Nah, parental itu artinya adalah induk atau orang tuanya. Lanjut yang kedua ada filial, atau disimbolkan dengan huruf F. Ini yang sering ditanyakan di dalam soal, berapa perbandingan F2-nya apabila F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, ada istilah F. F itu artinya anak dari si induknya atau keturunan dari orang tuanya. Ya, ingetin ya, parental simbolnya P, filial simbolnya F. Kemudian yang ketiga ada yang namanya gamet. Ingat, gamet bukan pakai huruf J tapi pakai huruf G. Nah, gamet ini artinya adalah sel kelamin. Sel kelamin itu kan ada dua ya, ada jantan dan ada betina. Oke, next ya. Istilah yang keempat ada yang namanya fenotip. Ingatin, fenotip. Fenotip ini artinya adalah sifat yang terlihat atau sifat yang tampak atau sifat yang dapat dirasakan. Nah, misalnya di sini Bu Lia ngasih contohnya warna. Ada 3 warna di sini. Merah, ada merah muda, ada putih. Nah, ini disebutnya sebagai fenotip. Kenapa fenotip? Karena warna kan kelihatan. Bisa lagi nggak contoh yang lain? Bisa. Misalnya bentuk rambutnya lurus, keriting. Misalnya bentuk pohonan tinggi, pendek. Misalnya bentuk buah bulat, kisut, dan lain-lain. Pokoknya ingetin ya kata kuncinya, kalau fenotip itu yang pakai tulisan manis, asam, hitam, abu-abu, putih. Nah, itu namanya adalah fenotip. Next yang kelima ada genotip. Nah, genotip ini kebalikan dari fenotip. Kalau fenotip terlihat, kalau genotip dia tidak terlihat. Karena tidak terlihat itu pakai simbol. Nah, biasanya Bu Lia ini menyimbolkan suatu genotip itu diawali dengan huruf depan fenotipnya. Misalnya nih, dari 3 warna merah, merah muda, sama putih, di soalnya itu menyebutkan merah dominan. Nah, berarti kita diambil huruf awal depan merahnya. Huruf awal depan merah itu kan huruf M ya. Nah, berarti kita menyimbolkan si fenotipnya ini pakai M semua. Tapi yang membedakannya adalah beda ukurannya. Beda kalau misalnya dari 3 warna ini merah, merah muda, dan putih, warna putih dominan. Nah, berarti kita menyimbolkannya pakai huruf P. Oke, jadi untuk menyimbolkan ini diambil dari huruf depan siapa yang dominan. Di sini Bu Lia menyimbolkannya pakai huruf M karena Bu Lia pengen warna merahnya yang dominan. Ya, jadi warna merah simbol genotipnya adalah M besar karena dia dominan. Merah muda itu bukan warna asli, dia warna campuran. Makanya hurufnya ada 2, M besar, M kecil.
Kalau putih warna nggak dominan, maka dia ditulisnya huruf M kecil. Ingat ya, untuk menyebutkan genotip itu satu huruf. Kalau dia monohibrid, nanti kita bahas perbedaan monohibrid sama dihibridnya. Nah, yang penting kamu paham dulu ya, kenapa pakai huruf M tadi. Karena dari 3 warna ini Bulia pengennya merah dominan, maka diambilnya huruf M. Karena merah dominan, maka si merahnya ini simbolnya yang besar-besar. Putih nggak dominan, makanya dia kecil-kecil. Merah muda itu percampuran, berarti dia ada huruf besar dan ada huruf kecil. Oke, ingetin ya. Kemudian istilah yang keenam ada sifatnya. Nah, sifat yang pertama dominan. Tadi ya yang Bulia bilang, kenapa dia kodenya besar-besar? Karena dia adalah dominan. Arti sifat dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat pasangannya. Ya, diingetin. Yang kedua ada intermediate. Nah, intermediate itu adalah si merah muda ini. Tadi merah muda itu bukan warna asli, dia adalah warna campuran. Makanya merah muda, abu-abu itu disebutnya sifatnya intermediate. Karena dia percampuran antara si dominan dan si yang kecil-kecil ini. Atau yang kecil-kecil ini adalah si resesif. Resesif itu artinya sifat yang tertutup. Kalau di dalam dunia nyata, misalnya nih, karena kita ngomongin tentang pewarisan sifat, berarti kan bisa aja dari orang tua. Misalnya, ibunya rambutnya lurus, bapaknya misalnya keriting. Anaknya yang pertama misalnya lurus. Nah, berarti lurus itu nurunin dari si ibunya kan. Nah, berarti sifat ibunya itu adalah dominan. Anaknya nggak ada yang keriting. Nah, berarti si ayahnya itu adalah resesif karena dia tertutup sama ibunya yang dominan. Anak yang keduanya lahir, rambutnya misalnya ikal. Nah, ikal itu kan nggak ada di ibunya, nggak ada di bapaknya kan. Ikal itu adalah perpaduan. Perpaduan itu disebutnya adalah intermediate. Itu contoh dalam kehidupan kita, misalnya di dalam kehidupan manusianya. Ya. Kemudian istilah yang ketujuh ada pasangan alel. Nah, ini nih alel-alelnya berpasangan. M besar, berarti kan dia sama ya. Pasangannya disebutnya homozigot. Homozigot itu artinya pasangan yang sejenis, pasangannya sama. Ini namanya homozigot. Kita lihat selanjutnya, M besar, M kecil. Ini sama apa enggak? Enggak ya, dia beda. Yang satu hurufnya besar, yang satu hurufnya kecil. Ini disebutnya sebagai pasangan heterozigot, pasangan yang beda jenis. Kita lihat yang ini, M kecil, sejenis enggak? Sejenis. Nah, ini juga disebut sebagai homozigot. Homozigot itu tadi pasangan yang sejenis. Nah, ini istilah-istilah yang wajib kalian pahamin sebelum kita belajar di persilangan monohibrid dan dihibridnya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.